Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamandi dengan NIM 20081060009. Di sini saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum memasuki tentang paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita harus mengetahui dulu apa itu arti paradigma. Paradigma dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan dengan model ilmu pengetahuan dan bisa juga diartikan sebagai kerangka berpikir. Jadi yang dimaksud paradigma Pancasila yaitu adalah kerangka berpikir warga negara Indonesia itu harus sesuai dengan tatanan Pancasila, sehingga kita itu bisa satu komitmen dengan negara untuk menciptakan satu tujuan, yaitu kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Lalu semua itu apakah tentang pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat itu hanya ditopang oleh petinggi negara? Tentu tidak. Kita juga harus menciptakan perihal tersebut, sehingga inilah yang menyebabkan adanya Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan. Apa saja sih paradigma Pancasila dalam kehidupan? Yuk, selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah Pancasila dalam perkembangan iptek. Dalam arti ini, ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan dengan Pancasila. Jika ilmu pengetahuan teknologi tersebut tidak sesuai atau tidak sejalur dengan Pancasila, maka akan tidak saling berkesinambungan, maka akan muncul perihal-perihal baru atau masalah-masalah baru dari hal tersebut. Contohnya apa saja sih yang tergantungkan ilmu teknologi dengan Pancasila? Pengimplementasian Pancasila yaitu pada sila pertama, menciptakan ilmu pengetahuan yang seimbang antara rasional dan irasional, akal dan pikiran dan kehendak. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus kita ketahui bahwa dalam pengembangan ilmu teknologi itu harus mempunyai adab-adab sebagai nilai utamanya. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, bahwa ilmu teknologi itu dapat mempererat atau mempererat hubungan antara daerah dengan daerah dan daerah dengan daerah dan satu suku dengan satu lainnya, bukan malah untuk menghancurkan negara, tapi untuk lebih menyatukan dengan adanya komunikasi yang baik. Pancasila dalam pengembangan sosial dan budaya. Jadi dalam pengembangan sosial budaya itu juga harus memiliki rasa kewarganegaraan yang tinggi, sehingga tidak hancurnya sosial budaya yang turun temurun dari leluhur. Pancasila dalam pengembangan ekonomi, karena dalam kehidupan kita akan terus bersangkut pautan dengan ekonomi, sehingga ideologi Pancasila itu harus sejajar dengan perekonomian yang semakin berkembang setiap tahunnya, yaitu dengan cara peluang kerja dan pendapatan antara daerah itu harus sama. Maksudnya sama itu bukan sama rata, tetapi cukup untuk daerah-daerah tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan Pancasila pada HAMKAM. Jadi dalam perundang-undangan juga atau hukum itu harus sama rata. Jika hukumnya yang berlaku itu tersebut, maka
orang yang melakukan kesalahan siapapun juga mendapatkan hukum yang sama. Tidak membeda-bedakan hukum antara yang kaya dengan yang muda. Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.